Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, khatamul anbiya'i wal mursalin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat, termasuk anak-anak kita cukup ramai, hadirin hadirat semuanya dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu pengurus Musala Medan Suri dan kawan Ambo, sahabat Ambo pada Tua Bandaro, alhamdulillah kami sudah lama kenal. Pernah sesama di Kementerian Agama, kemudian khusus Pak Haji yang juga cukup lama, dan lantaran ulah Pak Haji lah Ambo hadir di Sikot. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini akan bisa bermakna, bermanfaat, berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ucapan selamat kepada anak kita yang insyaallah dalam waktu yang tidak begitu lama akan go to Mesir. Selamat. Silakan pergi dengan pesan, pergilah untuk kembali. Jemput dan bawa, sebarkan kepada kami. Tidak semua orang berkesempatan untuk berangkat seperti itu, Bapak Ibu. Ada orang yang berkemauan tidak, tapi tidak berkesempatan. Ada orang yang punya ruang dan kesempatan tapi tidak punya kemauan. Namun anak kita punya kemauan dan punya kesempatan. Saya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Pengurus tadi. Ini wajib kita sokong bersama. Dengan apa saja yang bisa kita lakukan. Setidaknya samba batabu sabia bikara jodoa. Nah, sementara ini kita menjalankan donasi, itu pun salah satu ruang yang dapat kita lakukan. Selamat kepada anak-anak kita, anak yang berangkat khusus, semoga perjalanannya lancar. Kemudian jihad menuntut ilmunya juga lancar, dan tentu nanti pulang membawa sesuatu yang berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, sesuai juk janji nan dibuat pada nadiuku kita watamu malam ini ialah untuk memperingati Maulid Nabi. Tadi oleh beliau yang memberikan kata sambutan dari pengurus, seketika Ambo ingin jawab, benar apa yang disampaikannya. Tapi mari kita luruskan. Ada yang mengatakan peringatan Maulid Nabi kok bid'ah. Tapi yang mengatakan tidak. Maulid artinya hari lahir, maulud artinya yang dilahirkan. Jadi kok anak sabu itu salah. Orang yang mengatakan bahwa memperingati Maulid Nabi kok bid'ah, dasarnya adalah karena tak pernah terjadi di zaman Nabi. Ya wajar saja karena Nabi masih hidup. Hei, peringati hari lahir, dan tidak ada itu hadis. Nabi itu tidak sombong. Dan memang tidak pernah ada satu ayat pun dalam Quran dan satu potong hadis pun dalam 7.000 lebih hadis yang menyuruh kita memperingati Maulid Nabi Nadab. Tetapi, sekali lagi tetapi, kita oleh Islam disuruh belajar kepada sejarah. Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah di bumi ini dan perhatikan. Bahasa lainnya,
Belajarlah kepada sejarah. Kemudian fanzuru, perhatikan yang terjadi di muka, di belakang, di kanan. Pasti ada pelajaran. Perhatikan akibat orang jaya dalam hidupnya. Itu sejarah. Bukan hanya sekadar itu. Al-Quran nan sadang bopaci ko 30 juz, 21 juz adalah sejarah. Itu ahli tafsir sepakat mengatakan hanya 9 juz saja yang ajaran murni, yang 21 juz sejarah. Dengan bahagian terbesar Quran ku adalah sejarah, secara tidak langsung Islam menyuruhkan kita sebetul-betulnya belajarlah kepada sejarah. Nah, limbago kita orang Minangkabau, adik kita dalam bahasa isyarat, syarat besar di kitabullah, kanado dalam pelesapa adik. Baguru kanan sudah, mabiat tua kanan mana. Baguru kanan sudah belajar kepada sejarah. Adewa sandinya syarat. Orang mukmin tidak mau jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Hari Seninnya lalu situ masuk lubang, Selasa nak mau lalu situ lagi. Maka itu masuk lalu lubang balik kau. Kenapa bisa dia kesimpulan seperti itu? Beraja ke sejarah apa tak? Bangsa yang besar adalah bangsa yang pandai mengambil pelajaran dari sejarahnya. Nah, para ahli sejarah mengatakan bahasa, kalau dalam bahasa anak Mesirnya at-tarikh abaul ulum. Sejarah itu adalah orang tuanya segala ilmu. Kalau kecil orang meninjau, the history is the big teacher. Sejarah adalah guru besar. Karena sejarah berbicara apa adanya dan sejarah tidak pernah baluto. Kalau berajawa ke orang, kadang orang itu banyak anak peluto. Bahkan ada yang menspekulasi sejarah, mengaburkan sejarah, menghilangkan sejarah. Bahkan sejarahku kadang nyecatat sesuai dengan kepentingannya. Tapi kalau kita langsung belajar kepada sejarah apa yang terjadi, sejarah itu jujur berkata apa adanya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ada di dalam ilmu sosial dikatakan bahasa biko, manusia di dalam hidup butuh idola, butuh model. Kayak itu apa? Kita butuh model dalam hidup. Butuh contoh jauh tauladan. Nah, kalau bahasa nak sekolahnya model, kalau bahasa awak kampung butuh nak dicontoh, nak dituladani. Nah, akecik orang pandai jangan salah memilih model. Dan awak bodoyan. Artinya awak tak panggil memilih, meniru, mencontoh cara berpakaian, cara mengecek, cara bertingkah, cara berperilaku, orang dan awak idolakan. Dia tekan aja dia Pak Ibu nalaga bau mua, engke Soeharto dia tekan aja. Cut jawab dia ibu, siapa namanya ibu negarawan engke tu? Buktin. Ciri khas Buktin kau. Basanggue. Sanggue sekadang roda Vespa nak. Dek Buktin adalah idola, ini adalah ibu negara Basanggue sampai kabini wali negari Basanggue kawah. Ibu-ibu kepala sekolah bahasa gua, ibu-ibu guru bahasa gua. Jangan sampai salah pilih idola. Sebab kalau lawan milih idola, beko ada kelanjutan yang paling parah, jatuh cinta kepada idola. Kalau awak jatuh cinta kepada orang awak idolakan, awak hendak ada kekuatan untuk membantah dan kita hanya bersiap meniru habis-habis yang datang darinya. Kadanglah salahnya wak tagak juga nang basah. Sebab awak sayanglah jatuh cinta. Maka siapakah yang paling pas wak jadikan sebagai idola oleh manusia agar mendapat hasanah dunia hasanah akhirat? Yang paling pas kita jadikan idola manusia tanpa cacat
diakui oleh lawan dan kawan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diakui lawan kawan. Ambo mengalih maco mau narancak banco orang nemburu itu biasa tuh. Nabi Muhammad awak mengecekkan Nabi Muhammad tuh nabi paling santai yang paling hebat biasa. Tapi kalau musuh yang mengakui itu kebenarannya sangat kuat. Ada seorang Jerman agamanya Kristen Ortodok, namanya Michael Achak, mengarang sebuah buku 100 tokoh terkenal di dunia. 100 tokoh terkenal di dunia. Asal kok yang diletakkannya nomor 1 Nabi Muhammad. Tinggi terbang si burung nuri. Burung nuri dijual ke biaro. Ancak mengaji di musala Asura Medan Suri. Awak alunawih ayat tibo. Nah kita lanjutkan Pak Ibu. Terima kasih banyak anak ya yang meletakkan, kasih banyak. Bekolah ya Pak Kopak minum. Nah, kalau tadi kan itu tinggi terbang burung nuri, lalu burung nuri ke biaro. Rancak mengaji di Surah Medan Suri, awak lunawi ayat tibo. Di lunawi rawib nama. Nah kita tarikan Bapak dan Ibu. Kecik Michael Eat nyo meletakkan 100 tokoh terkenal di dunia itu nomor 1-nya Nabi Muhammad. Di dalam menceritakan Nabi Muhammad di alinea pertama nyo sabuikan dek Michael. Dengan saya letakkan Muhammad pada redakan pertama buku saya, pasti mencengangkan pembaca karena saya Kristen. Muhammad adalah tokohnya Muslim. Dia tokoh dia. Tapi saya berkeyakinan dan berpegang kepada temuan saya, Muhammad tidak ada yang bisa membantah keunggulan hidupnya, kehidupan dunia maupun kehidupan beragama. Atau orang lain mengakui itu. Kuno leawa orang Islam. Maka Nabi Muhammad patut dijadikan sebagai contoh tauladan. Oleh siapa? Oleh seluruh umat manusia. Karena Muhammad diutus ila kafatal linnas, kepada seluruh manusia. Apa saja profesi awak ini? Oh, awak sebagai seorang petani, Muhammad pernah petani. Contoh petaninya Nabi Muhammad. Oh, awak pedagang, Muhammad seorang pedagang. Contoh pedagangnya Nabi Muhammad. Apa ji? Awak seorang guru, Bapak tua. Nabi Muhammad adalah seorang guru. Contoh bak gurunya Nabi Muhammad. Bukan tentara, Muhammad panglima perang. Bukan pejabat, Muhammad kepala negara. Lah dia pada itu lah. Jadi tidak ada alasan bagi manusia hidup zaman now. Mana namanya zaman now namanya mah. Yang hidup zaman sekarang yang beralasan Muhammad tidak bisa dijadikan sebagai contoh. Karena Muhammad telah dibentuk oleh Tuhan menjadi manusia serba bisa. Kalau kecil nak sekolah awak all round. Manusia berprofesi apa saja. Ambo atletik, ambo olahragawan. Muhammad adalah piawai dalam berkuda, bersilat, berontak, bahkan memainkan pedang. Ambo perenang. Muhammad saja menyuruh, ajal anakmu berenang. Muhammad juga perenang. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa beralasan tidak mencontoh Muhammad. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya awak supaya bisa mencontoh Nabi? Cara berpakaian Nabi, bagaimana caranya bisa awak mencontoh? Cara makan Nabi, bagaimana supaya bisa awak mencontoh? Caranya mengalih, caranya memimpin umat, cara segala cara. Satu-satunya cara adalah membaca sejarahnya. Nah sekarang kita berkumpul pas di hari kelahirannya, berkumpul awak baca sejarah Muhammad. Quran menyuruh, salahnya. Kok ikolo bid'ah kecil orang tu yang tak pekar. Karena belajar kepada sejarah itu disuruh. Ampurasul mungkin yang dimaksud tidak sah kecil orang itu tidak ikut. Ini belajar. Bahkan khairus sa'ah as-sa'ah fi talabil ilmi. Sebaik-baik waktu adalah waktu menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Sianan keluar dari rumah tujuan menuntut ilmu. Nyo samo jo fi sabilillah sampai pulang. Betul bagi cik Pak Pengurus tadi. Berangkai anak awak ke Mesir sampai pulang nyo berjihad fi sabilillah. Termasuk awak malam kini. Berangkai dari rumah berdingin-dingin tadi sampai pulang beko awak fi sabilillah.
Samo jok mengikul senjata pai ke Israel melawan Zionis Israel tu ke Palestina. Ko ada ma tahu ko ada di antara awak nadir kini bayi apa kiri kanan abo maupun ibu termasuk abo sendiri masuk kami. Abo bawa je isteri abo kalau ada bedanya tu. Ya. Satu-satunya orang nak kenal je orang rumah abo isteri Pak Haji ibu. Nah kalau seandainya waknan datang kok ada waknan meninggal kini sedang mendengar ceramah kok syahid karena sedang fisabilillah. Ada orang sedang meninggal sedang mendengar ceramah Ustaz, ada berpengalaman mana ambo tu dua waktu baca ceramah mensaji dekat RSUD Kota Batu Sangkar. Mau pergi ceramah Isra Mi'raj je sebaleng kayak tu. Jadi naliau ku duduk di sudut. Bantu aliau tu, bantu tu duduk sudut. Pi model itu. Sebab kalau duduk di sudut kau kan ada penopang kiri kanan. Ambo saja dari awal mula curiga, kau apa gaya, kau baku anyang saya. Bagian yang lucu nyonyang saya, hariak nyonyang saya. Setelah saya baca ceramah, oh lawa kuruyung orang ke situ. Pak, ternyata bapak itu sudah pergi. Lapai gaya kau. Di RSUD laki di situ, bawa rumah sakit. Ambo turi no. Kecil dokter, apa ko lah meninggal saat orang baca ceramah tadi. Kalau mencari angin badannya. Jadi pada tak, berarti dia tak hati pas tadi. Mau tanya ke dokter, asa bawa meninggal Pak dokter? Oh buya cina penyabuknya ni meninggal sedang baca ceramah tu nyodek lalok ketek. Tu penyabuknya. Kecil apa tu? Apa yang penyebabnya dok? Sedang mendengar ceramahnya lalok ketek, rupanya lalu. Jadi rupanya lalok ketek sedang mengaceramah kok. Nama lalu nampaknya. Tapi walaupun meninggal syahid kan begitu. Syahid apa tantangnya? Langsung masuk surga. Jadi tidak ada masalah dah. Cuma nalun siap jangan lalu, itu masalah. Baiklah kita kembalikan kepada laptop tadi. Jadi satu-satunya jalan yang bisa awak jadikan sebagai cara untuk mencontoh Nabi, membaca sejarah Nabi. Nah kini awak baca sejarah Nabi di masa awak. Makanya mayoritas ulama berpendapat sama jangan awak sampaikan kini. Kita adalah belajar, bahkan kita syahid kalau meninggal sedang belajar. Kita menuntut ilmu, mengambil momen pas di hari beliau atau menyambut atau sesudah itu berapa hari yang tidak ada masalah. Itu sebenarnya. Baiklah, ambo akan ungkapkan sebahagian, tentu sadonya wa ungkapkan tidak mungkin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh lawan dan kawan dipandang orang yang berhasil dan sukses. Tidak ada bandingan. Sampai kini lu tidak ada bandingan. Tingkat kepobrokan manusia yang dihadapi oleh Nabi sangke itu ia manalah titik kelima. Tapi dalam masa 22 tahun Nabi berhasil dengan prestasi yang gemilang. Baiklah, kita akan mulai. Ambo mengajukan pertanyaan ke ibu dulu. Anda kapak ke ibu saya dulu. Coy ibu sianan jawab langsung sekali sianan apa? Sia Nabi nan diutus sebelum Nabi Muhammad ke yo. Ibu-ibu, sebelum Nabi Muhammad sia Nabi yang diutus. Pasti Nabi Isa jawab, tidak apa-apa. Nabi Isa ya lama. Baiklah, saya akan teruskan pertanyaannya. Tahun bara Nabi Isa dilahirkan? Pak boleh jawab. Kalau sulit menjawabnya tahun berapa Nabi Isa dilahirkan, ambo tukar, anak-anak pun boleh menjawab. Sejak bilo tahun Masehi dihitung. Bisanya menjawab maka tuh. Sejak lahir Nabi Isa. Oleh karena itu tahun berapa Nabi Isa dilahirkan? Yang lain dia. Tahun 1 malah. Sebab tahun Masehi dihitung semenjak lahir Nabi Isa. Oleh karena itu Nabi Isa lahir tahun berapa? Ya tahun 1. Berarti tahun 1 Masehi.
Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tahun berapa? Nah, bisa anak jawab. Tahun 571 Masehi. Bara jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Aku nawami. Nabi Isa diangkat jadi Rasul umur 31 tahun. 2 tahun badawa beliau wafat. Berarti umur 33-nya wafat. Nah, sejak tahun 33 sampai tahun 571 bumi kosong dari Rasul. Bumi kosong dari Nabi. Itu nak itulah tu. Nabi Isa tahun 33 lah meninggal, gantinya Nabi Muhammad tahun 571 baru. Bara abad tu kosong bumi dari Rasul. 500 tahun lebih bumi kosong dari Rasul. Sudahlah 500 tahun lebih bumi kosong dari Rasul. Nan ditinggalkan dek Nabi Isa yang diharapkan untuk menaruhkan ajaran Nabi Isa kok 2 orang lagi. Itulah yang dalam Quran disebut dengan Al-Hawariyun. Artinya bahwa sahabat-sahabat Nabi Isa. Lah baralam monyo nan 2 balik ke Nabi Isa 2 tahun baru. Kalau 2 tahun Nabi Isa kawarana lah ilmu baru. Kalau masuk senamiyah kelas 2 itu. Nah, setelah 2 tahun dengan Nabi Isa meninggal, tinggal 2 orang. Nan 2 orang kau membelok lo seorang, itu namanya Yudas Iskariot. Tinggal sabaleh leh. Mampukah yang sabaleh kau menaruhkan ajaran Nabi Isa? Yo indah. Awak mulai dari sikonya tiba dan Nabi Muhammad. Artinya nan 2 orang kau dari zaman ke zaman masuk ke masuk hilang ditelan oleh situasi. Nah, jadi kalau seandainya sampai kini awak ada menangah ya, zaman di detik-detik Nabi Muhammad mau dilahirkan itu disebut dengan zaman jahiliyah. Kan itu nago zaman jahiliyah wajar. Karena ayam pola 5 abad kehilangan induk. Sudahlah 5 abad 500 tahun kehilangan induk. Nan diaruk nak Nabi Isa menaruhkan ajarannya. 2 orang membelot seorang tinggal sabaleh loleh. Nan sabaleh ko 2 tahun masuk sanawiyah baru. Tentu kerebeh tebeh jadi. Nah, aku banyak kalau dibuka sejarahnya sampai hari mulik Nabi naknya. Linda kawari bu. Dapat. Iyo dah ada, tapi dia pun nak talu. Dia pun nak talu. Sebab 125 tahun setelah Nabi Isa meninggal, lahirlah seorang bernama Paulus. Paulus adalah orang cerdik dan cerdas. Dia bilang dia adalah Rasul dari Isa. Padahal yang Rasul itu adalah Isa. Dia bilang dia Rasul dari Isa. Baca rohnya, nyu ingin mengambil kursi Isa, maka Isa diangkatnya kate, karena tidak mungkin dibuang ke bawah. Nanti manusia marah. Anyo angkatlah Isa kate, nyu jadi Rasul. Biasanya yang mengutus Rasul itu Tuhan. Yuk, Isa itu Tuhan maka aja. Dialah yang memproklamirkan Nabi Isa jadi Tuhan. Dek Nabi Isa lah jadi Tuhan, maka ibu Nabi Isa tak pasol jadi Tuhan. Anaknya saya Tuhan, apalagi induknya. Nah induklah dua anak nak dong. Apanya siapa? Tuhan Allah nasawana itu sebagai apa? Itu adalah ajaran Trinitas murni madein perbuatan Paulus. Tidak doga dari Allah Ta'ala. Itu kalau dibuka hati gua di setengah lah maunya kata. Awak ambil situ kata. Sehingga ajaran kau hilang begitu. Kabur dan tidak menentu arah. Sehingga di detik-detik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang masih memegang ajaran Paulus, tapi banyak yang tidak. Maka manusia di waktu itu, apa hukmul jahiliyah ya bangun? Apakah hukum jahiliyah yang kamu inginkan? Sehingga digambarkan oleh ahli sejarah Arab sebelum Islam itu Bapak Ibu, dalam 500 tahun itu lebih parah dari binatang. Memang manusia kalau tidak ada ajaran agama, nyo bisa lebih jahit dari binatang. Pak Sawala kiri mau menjawab. Manan babayo
manusia mencilo ubi dibanding babi mencilo ubi. Apa bayu manusia? Kalau babi kundiak mencilo ubi, paling-paling semalam 5 rumpin. 5 rumpun nama itu. 5 rumpun ubi tamalano hilang semalam. Bako manong tamalano lah masuk kundiak ke lampara malam hilang 5 rumpun. Itu kalau nama mencilo ubi itu babi 5 rumpun hilang semalam. Tapi kalau manusia nama mencilo ubi berapa rumpun hilang? Ada di Pitalah namanya daerah Batu Sangka. Pak Haji tahu kan Pitalah tuh. Itu mencilo ubi 2 piring sawah semalam. Kabanyo maliang tuh pakai kijang pekap. Rupanya kalau jadi maliang ancak jadi babi. Ndak orang rugi itu. Itu bayunya. Sejahat-jahat kambing, kambing tetap makan rumput. Setuju? Setuju. Sejahat-jahat sapi, sapi hanya makannya rumput. Setuju? Kalau manusia jahat, ndak nasi saja makan. Hanya makan pak. Aspal, ale pak. Basi, ale pak. Simin, ale pak. Batu. Kau awak di surau Medan Suri dek lele eloknya kau. Kok jaya-jaya waris kau tonggak kau lebih doa kau kan. Wah tonggak kau pak ngurus ibu-ibu menggigi jadi. Pilih awak lele elok. Sejajat kambing-kambing makannya hanya rumput. Tapi manusia kalau jahit indah nasi serok. Basi di giginya. Bahkan makan daging teman sendiri. Sejajat kambing. Kambing tak makan. Tak pernah makan teman. Apa anda ke zaman jahiliyah di masa Nabi? Karena agama itu tak ada. Harimau lapar dimasukkan ke dalam kandang kambing. Dalam kandang kambing itu ada 10 ekor kambingnya. Masukkan harimau lapar ke dalam. Nyemakan dek kambing seekornya lalu lah. Kok lalu apa tanya? Mau? Yo, bakal lalu kambing kan ada 9 ekor lah. Mulai kanyang aja. Tapi kalau manusia yang lapar tanpa agama, habis dia kambing 10 ekor aja pak. Bahkan jo kandang-kandang kambing jo cici kambing tu nyo kambing ni pupuk lalu aja. Jo orang punya kambing tu nyo kicuah tagak. Memang berbahaya manusia tanpa agama. Makanya Bapak Ibu dari sekalian, namanya zaman jahiliyah. Manusia di waktu itu tidak ada beda dengan binatang, bahkan lebih parah dari binatang. Makanya sudah sampai kepada titik kelima. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Kau tidak akan utus Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kok Nabi hidup sampai kini? Wah batanya ke nyonya menjawab, innama bu'aitu liutammima makarimal akhlak. Ambo diutus ke bumi adalah untuk memperbaiki perangai manusia nalajaya tadi. Itu benar. Manusia di zaman Nabi diutus itu sudah sangat jelek, sudah sangat bobrok. Diutuslah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaikinya. Dan dalam hal itu Nabi berhasil. Cuman pertanyaannya adalah orang-orang nan itu di zaman Nabi lah biasa berbuat jahat. Kalau nan disembah patung. Kenapa patung yang disembah? Karena itu sudah menjadi kebiasaannya. Ambo kecil kalau sakile agak 5 menit. Dari mana asal patung di Mekah waktu itu? Ceritanya reko apa ibu? Patung itu asalnya lah daerah Babilonia atau Irak ini. Di situ orang menyembah patung semua. Orang-orang Babilonia. Di Babylon tuh sangke itu 125 tahun setelah Nabi awak meninggal. Setelah Nabi Isa meninggal maksud saya. Terjadilah di Irak itu masa penceklik atau kemarau panjang sebaleh tahun. Awak nanda hujan-hujan marah lama baru sih kok. Nanda hujan-hujan. Sekitar sampai bulan baru lama maki awak.
kusabaleh tahun. Sehingga makan sulit, minum sulit, kehidupan sudah sangat mencekam di daerah Babilonia. Di Makkah hidup aman, di Makkah hidup mewah. Bagaimana kau di Makkah hidup mewah? Karena di Makkah itu setiap tahun ada tamu. Maka tamu datang ke Makkah naik haji. Rupanya nih haji kalau saya siswa sudah sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada haji. Orang pengen haji kan membawa perbekalan, membawa piti. Makanya orang banyak jualan di Mekah, perdagangan berjalan dengan lancar, sehingga hidup di Mekah menjadi mewah. Maka adalah orang dari Babylon kau sampai merantaunya ke Mekah. Tiba di Mekah menjadi pak suruh, baladang, mengajar gotoko, menjadi mantan iko, menjapu iko, dapat GPT. 2 bulan di Makkahnya pulang kampung, dibalinya baju anaknya, dirubahnya rumahnya, katanya, di mana PPT? Dia merantau ke Makkah. Bana ngeciang kaden. Habis itu dia bawa, bilang bawa kita uyong. Akhirnya baduo, batigo, berampe. Akhirnya terjadi pengungsian besar-besaran dari Babilonia ke Makkah. Makanya penduduk Makkah hari ini, bagi yang sudah kembali dari naik haji ataupun umroh, mungkin sedikit banyak sudah bisa memahami. Penduduk Mekah itu kulitnya 2 macam. Ada yang putih, ada yang hitam. Yang kuning yang sawo matang bentuk kulit awak-awak itu dari Yaman. Itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Kulitnya bentuk ekor. Sedangkan yang hitam pakai bentuk yang hitam pakai bentuk kepiawak itu dari Babilonia. Makanya saya pernah di Mekah itu bertanya, Jitamin, engkau berasal dari mana? Ana min ahlil Makkah. Kulitnya hitam. Dalam bana amok, orang Babylon dengan saya maju. Makanya orang Babylon itu menjadi penduduk asli Mekah. Nah, beliau ke belakang, di waktunya mengungsi besar-besaran dari Babilonia menuju Makkah, nyobaolah tuan Allahnya cek surang. Karena di kampung menyembah apa? Patung. Nyobaolah patung ku cek surang. Ada yang diamnya, ada yang di pikuannya, ada dirinya. Sampai di Makkahnya pajanglah di Tampek. Paginya menyembah patung, sudah tunjuk beko berkarajo orang Makkah. Bateranak lah, beladang lah, mengalih lah, segala macam lah. Setelah 100 tahun terjadi membaur bantu itu, mulailah tabiasonya tinggal di Makkah dan nyolah merasa orang Makkah belum. Ketuanya saya masih ingat bernama Ahmad bin Luhai namanya. Ditamuinya lah salah seorang jajaran kakek Nabi, sebut sajalah Kilab. Pak Kilab, yo kami orang dari Babylon, ada rundi yang sepatah kalau pakai apa? Pertama tertuju kepada silang laba pangka orang yang mana menunggu kami di Makkah, orang pribumi. Terima kasih kami ucapkan, kami berterima dengan elok. Kami bawa bakarajo ke sawah sama ke sawah, ke ladang sama ke ladang, teranak sama teranak. Kami sangat banyak terima kasih. Cuma saja dari barari kok terasa dek kami teguti-uti di pangana takana-kana di hati. Kadang-kadang tiba di ladang indak samo tiba awak. Tuan-tuan orang asli Makkah lah tiba di ladang, kami lonjo paile. Kami masih sibuk menyembah patung. Aiko waduh sulan kalau lelok dibawa lalu, kalau endak di musyawarah banang karancak. Nak samo pai samo pulang awak. Kami tahu bahasa tuan-tuan orang asli Makkah tawaf menyembah Allah di Ka'bah. Nak samo pai ibadah, samo lo pulang, samo lo kaladang, samo lo pulang, kok sama banyak piti dibagi, baru senang hati kami. Jadi kami mau suruh kebagai kita orang Makkah, kok dia dia kami tanah ampe kali ampe di dake Ka'bah tu nak kami ungguk lo tuan kami di situ. Lah sampai de Tuan Luhai, sementara sepanjang buang kebenaran Tuan Luhai, nampak juga yang mendak sabi kata mengadai jawab. Bagai yang kami ambil kata kami nyawek, dek kami serang dulu bertiga, kok kami ambil jalan bayo kata mula, menunggu gak seminggu kok bah. Lah sampai Tuan Allah, asal gayung kami sabi kata lebih jawek, dan seminggu sabulan kami tunggu je. Akhirnya apa yang disepakati orang Babylon kok kadang-kadang orang Makkah takui dikabulkan permintaannya. Dia gialah tanah ampe kali ampe antara Sapa jok Marwah. Nyunggulah patungnya di situ.
Mulai semenjak patungnya nunggu di situ, seketika mau sampaikan. Safa Marwa. Itu dulu namanya bukan Safa, bukan Bukit Safa, bukan Bukit Marwa. Dulu namanya hanya Jabal Yamin, Jabal Shimal, bukit di kiri, bukit di kanan. Tapi kenapa bernama Safa Marwa? Itu adalah nama patung yang akhirnya diadopsi menjadi nama bukit selain. Kan di kampung awak banyak juga model tuh. Umpamanya batu di bukit tinggi Tarok. Cari batang Tarok nggak batang senang kalau dapat. Dulu banyak batang Tarok. Cuman Tarok hilang. Nama tinggal. Sama aja. Oh Jepang pai lubang tinggal. Ya, nama lubang Jepang kan sama aja itu. Belanda pai taruang tinggal. Nama taruang Belanda. Sama aja itu tuh. Jadi orang-orang Babylon yang mau buat patung yang di antara bukit na dua tu, inyo meyakini ada dua patung yang besar. Satu diyakininya berjenis kelamin laki-laki, patung tu menurut inyo namanya Safa. Dan satu lagi inyo yakini berjenis kelamin perempuan, namanya Marwa. Datang dujung cek. Asamalah kamang menunggu dan di dekek kaki Marwa katanya. Katanya patung tu. Salah kemana tan? Dia kayak pakai Safa. Jadi Safa tu sapar bahasa awaknya. Sapar kan ada produksi dah ada. Jo siang bini, jo si sapar, ada do bini si sapar. LGBT itu dah kan. Asal nama mbaknya sapar aja. Sapar itu pasti laki-laki. Itu asalnya. Tapi setelah zaman Nabi Muhammad, tahir baiti lit taifin. Kembali bersihkan Ka'bahku dari patung wahai Muhammad lit taifin untuk orang yang tawaf. Maka Nabi dengan para sahabat kembali membersihkan patung-patung. Tapi walaupun patung lah barangke, nama patung untuk nama bukit masih tinggal. Safa dan Marwa sampai diabadikan dalam Al-Quran. Itu boleh saja. Jadi Bapak Ibu, patung itu berasal dari situ. Nah, akhirnya barangke lahnya dari rumah menuju Ka'bah bersama-sama. Walaupun tiba di halaman Masjid Haram nyoba sibak. Nan orang Islam pai ke Ka'bah, nan orang kafir tadi pai kadake patung tu menyembah. Dan itu berlangsung beberapa lama. Nah, akhirnya nyo minta bentuk balado minta tanah. Kau itu tuan. Nak jalih lo saya samudia wak. Kau kan masih bawa tiba di tengah halaman Masjid Haram. Kok kami letak saya sekalian Ka'bah patung kami kau gak? Abi kau sama tawa soalnya. Cuman Tuhan tawa menyembah Allah, kami tawa menyembah patung. Ada takwik yonah baharnya bau. Maka digantunglah sekali dalam Ka'bah. Ada 360 patung di sekali dalam Ka'bah. Tawaf bersama-sama tu. Wak tawaf, orang kapi itu tawaf. Di situlah dalam sejarah Al-Quran awak baca. Ada satu tawaf namanya Pak tawaf uryan. Tawaf uryan. Uryan bahasa balingkanyo berarti lanjang. Tawaf tapi tidak bebanang saleh pun saja tu orang kapi tadi. Bang kau sampai tidak ada berpakainya dalam bertawaf karena nyo menyembah patung, nyo tiru patung. Patung tidak bersarawak, maka nyo tidak sarawak lo. Nan orang Islam tetap berpakaian. Di saat seperti itulah dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kepada Nabi diperintahkan tahhir baiti lit taifin wal akifin. Hai Muhammad, bersihkan kembali Ka'bahku, rumahku untuk orang tawaf. Makanya dalam sejarah kita baca tahun yang ke-9 hijrah Mekah kembali ditaklukkan. Nabi tidak ikut naik haji tahun itu. Maka Nabi Muhammad memerintahkan kepada Abu Bakar menjadi Amirul Hajj, ketua haji bersawahnya. Biasanya Amirul Hajj itu Menteri Agama percaya. Menteri Agama kalau di Indonesia. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau tidak ikut naik haji tahun ini? Kan Mekah sudah di bawah kekuasaan kita. Setelah selesai haji nanti baru saya jawab. Sekarang kalian bersama Abu Bakar sajalah dulu. Nah, kalau lebih itu kecil Nabi orang tak berani bertanya. Tapi Pak sebelum kaji kali tarian, main kapainan katarusan lalu tari ke Bengkulu.
Sebelum kaji ditarikan, ajak guru minum dulu. Nah, itu. Aku maaf siapa, ambo minum dulu Pak. Ah, ya. Ibu-ibu ya. Ah, ya. Ya, ambo minum. Ya pada tu ya. Ah, tentu nang kasawan kan lulu air. Ah, ya. Nang kasawan kan tanah. Kami tu. Bismillah. Kita lanjutkan. Setelah selesai haji tahun yang ke-9 Hijrah, berduyun-duyunlah umat Islam atau para sahabat datang ke rumah Nabi. Lalu gua tanya, Rasul, ada pertanyaan lalu kau jawab. Atuh cik Rasul, kenapa kau tidak mau naik haji tahun ini? Baru dijawab oleh Nabi, saya muak karena di sekeliling Ka'bah masih ada patung. Kalian bersihkanlah tahun ini, tahun depan saya ikut haji. Maka dalam 1 tahun itu diberahsiakanlah dari sahabat patuang. Tahun muko Nabi baru ikut menunaikan haji. Ia tahun yang ke-10 Hijrah. Ternyata haji Nabi itu adalah haji terakhir. 3 bulan setelah haji beliau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga dalam sejarah haji Nabi disebut dengan haji wada. Itu ceritanya tuh. Nah kita balik ke pangkal balik. Samasto Nabi memerintah, Nabi diangkat oleh Nabi diangkat oleh Allah menjadi Rasul hanya selama 22 tahun setengah kurang lebih. Nabi berhasil membawa orang menyembah patung kepada menyembah Allah, membawa gelap kepada terang. Tugas Nabi pasti balik. Nah kalau tanyalah kepada Wak Nadir dalam surau ini, barek tugas Nabi majak orang menyembah patung kepada Allah tu atau ringan tugas Nabi? Barek. Karena dalam kehidupan manusia kau dua yang paling barek. Pertama, meninggalkan kebiasaan. Dan kedua, membiasakan nalun pernah. Itu sangat barek itu. Tapi Nabi berhasil. Walaupun berbagai macam tantangan dihadapi oleh Nabi. Nah, kita akan coba menjawab pertanyaan kau. Setelah pertanyaan dijawab, ceramah awak selesai. Apa rahasia dan resep yang digunakan dek Nabi kok Nabi itu berhasil? Seburuk tu pobro menyembah patung, minum tua, bajudi, bazina, nambaga berkuasa, nang lama jadi mangso, berubah dek Nabi itu. Resepnya. Awak zaman kini ada nak melapor ke bawah tu, buya, ambo madui anak mo buya, talgi sabui. Ba anak ibu mada kijanya. Lah cuba aja, alah, babu ajanya. Itu ayahnya. Babu tak salah 7 kali anak tu aja. Masukan baklah kali nang kanam. Yang rengkaunya lucu. Saya melihat hari ini Bapak Ibu. Hari ke hari keberanian anak kemenakan cucu-cucu kita kepada bebuat buruk dan bebuat nada panah makin vulgar secara umum gitu. Kalau bunuh membunuh, mutilasi segala macam, karena salah moko ada ngah daerah luar baru, kinilah daerah awal. Tuan-tuan kejadian di Cincin, Kabupaten Padang Pariaman, kalau ada kiai awak sebut. Iko kalau di Pabia, taruhlah awak kini berkesimpulan, kalau tidak kenakan awak, tidak anak awak. Kalau nak hati-hati tahun muko atau bulan muko nak awal. Keberanian manusia dalam berbuat dan bantu itu sudah sangat vulgar sekali. Apa caranya tu? Tapi kalau awak lihat dan awak analisa, alun saparah sampai zaman Nabi lah. Alun saparah itu lah. Tapi Nabi mampu. Kok awak kini kok payah awak? Nyatanya tu apa ibu? Awak tidak boleh lengah dan sibuk dek mengatur akibat saja. Ada maliang tangkok, ada membunuh tangkok, ada mencilok tangkok, ada mutilasi tangkok, ada maliang tangkok. Itu kan akibat kesadualahnya tu. Bantu unjuk rasa segala macam dah terjadi di negara iwak seluruh Indonesia. Itu kan akibat itu. Akibat tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada sebab. Disetujui ibu tu. Kalau ndak ada sabuk tentu ndak kata jadi doh. Goyang daun kayu, sabuknya kayu. Dia ada angin.
Mamang ko aye di muaro ko karuha kepanjangan samantala lalu sarok. Bambiak sarok tu bacampang keluar. 5 minit ti bolo sarok bambiak campang keluar. Ala mengaluan sarok so kepanjang le. Asamu itu sebab tidak dikaji. Mari kita sama-sama pai ka kepala bandar tu. Ka hulu, ka di tempat air satu. Upaya sama-sama kira basuh di situ turun tuan. Gajah maju barang. Kuasa nyoman. Awak tembok bersama-sama. Patungan awak bayu simin sekalian surang. Awak tembok barasia. Dalam setengah jam air barasia ke bawah. Sekarang kita dipermainkan dan dilengahkan oleh mengatur akibat saja. Lalu apa saboknya? Contoh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalkan menegakkan kebenaran untuk memunculkan baanak berjalan luri baanak katobana, nyo harus dimulai dari yang tepat. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Bah memulai dari yang tepat, ibda binafsi. Nabi memulai segalanya dari dirinya sendiri. Sudah itu wazin akrabal akrabin, keluarganya. Setelah dirinya dan keluarganya baru masyarakat luas. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi adalah contoh tauladan yang baik. Mari kita periksa hadis per hadis. Ternyata Nabi itu 80% mencontohkan, mengecek 20-an. Itu sejarah ngecek itu. Jadi Nabi kalau menyuruh orang sembahyang dulu. Kalau menyuruh orang rajin dulu. Kalau dalam masalahnya bantu mairi kambiang kaya. Kan tak mau mandian kambiang, mandian kudo kaya, betul mandian kudo kan tu cik orang. Tak mau mandian kudo, saya hantar masuk air dah. Saya masuk air tu. Nan punya kudo, ibda binafsi. Nabi turun tangan. Di waktu pembangunan Masjid Nabawi, kan ada tamu dari Parsi namanya Salman. Sehingga disebut Salman Al-Farisi. Karena Salman itu diberikan tausiah oleh pendetanya. Kalau saya mati nanti ini orang yang akan kau ikuti. Dia tinggal di negeri banyak korma. Dia tidak mau menerima sedekah. Dia hanya menerima hadiah. Sedekah dia akan menerima. Dan di punggungnya ada cap khotamun nabiin, penutup segala nabi. Dia tinggal di negeri banyak korma. Itu pasti Madinah. Maka datanglah Salman Al-Farisi ke Madinah. Orang sedang gotong royong. Nabi dalam kerumunan itu. Nyo cari mana Muhammad? Dalam benaknya nyo sangko Muhammad ko kanonnya pimpinan, bajunya rancak. Berkile-kile ada pakai pangkek, itu menurut persangkaannya. Nyo cari sama seorang sama karajo sesadonya. Mana Muhammad? Tanya ke kadai, tek tanya cetek. Mana Muhammad? Nyo situ tuh mah dalam kerumunan itu tuh. Cari ada jorok. Balik itu nak ada nampak tek. Cari ada yang sinan ada tuh macam. Ternyata Nabi berada dalam lubang. Karena ada satu lubang mau dibuat tiang dari lubang itu, ada batu nak taluk dia orang mangkek keluar. Nabi turun tangan. Artinya apa? Nabi langsung turun tangan, bergabung, berbaur dengan umat. Tak tunjuk tu, tak itu Nabi. Dia mulai dari dirinya. Satu kali Nabi banyak orang bertanya di masjid. Sehingga lewat jam 12 baru pulang. Aisyah hanya menyediakan satu piring nasi buat Nabi. Dia lama menunggu Nabi, ada orang datang. Kebetulan orang yang datang tu sangat lapar karena sudah 2 hari tidak makan. Ambola 2 hari nak makan bocah. Dia gialah nasi kau. Baru setengah jam setelah itu Nabi pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, tadi ada nasi sepiring bo siapkan untuk tuan, tapi ada orang yang minta datang. Tagihan ya bukainya, kecilnya nyolah 2 hari makan. Tidak apa-apa, saya kan baru dari senja tadi tidak makan. Mudah-mudahan saya puasa saja walaupun hari malam. Aku di zaman kini terjadi waktu tua kecil. Belazim para lulu orang pedawatnya itu. Tapi Nabi biasa saja.
Jadi Nabi memulai dari dirinya sendiri. Nah, kalau kita sudah mulai dari diri sendiri, lebih banyak mencontohkan. Maka kepribadian Nabi itu adalah modal besar di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Orang suruh sholat Nabi paling mabayo. Nabi sholat malam tiap malam, dan sholat Nabi itu sangat lama. Sebab apa ibu? Tidak ngecek Pak Ado, berani mau menyampaikan. Kadang-kadang terjadi krisis. Krisis yang paling berbahaya itu bukan krisis ekonomi, tapi yang paling berbahaya itu adalah krisis kepercayaan. Wah ini kan mungkin anak meja punya kena ngarati yang mana sampai. Kalau anak tidak percaya lagi sama orang tua, kalau murid tidak percaya lagi kepada guru, kalau jamaah tidak percaya lagi kepada ustaz-ustaz, itu sudah kiamat sebelum kiamat. Kenapa ada murid nggak percaya lagi sama guru? Karena kartu as guru ada di tangan murid. Pak jangan macam-macam Pak, itu apa Pak lo macam lihat tadi aja. Kenapa ada anak yang tidak percaya lagi sama orang tua? Karena kartu as orang tua ada sama anak. Pak kalau macam-macam nani koko wak sampai kama aja. Itu namanya krisis kepercayaan. Nabi Muhammad SAW bersih dari semua ini. Makanya Pak Ibu mengatakannya gampang, tapi mempraktekannya sangat sulit. Dan Nabi Muhammad berada di dalam orang yang patut dijadikan contoh di dalam pemeliharaan dirinya. Sehingga Nabi Muhammad itu dakwah utamanya dengan akhlak. Itu naswananya Pak Ibu. Pernah satu kali Nabi sembahyang di rumah, pas sujud naik Hasan Husain ke keduanya. Ya. Lama sujud Nabi nanti itu. Siap sholat. Bertanya, Rasul kenapa sujudmu terlalu lama? Saya sedang mengajar cucu saya sholat. Jadi dari pikir ikut cucu. Jadi dia lebih banyak mencontohkan. Alhamdulillah awak ini menyangka bahwa Pak, awak praktekkan. Kenapa? Karena awak adik bahasa di sarang awak sandi kitabullah. Anak sebapak kemanakan sama mak, kan itu dia Pak. Tak apa sih? Anak sebapak kemanakan sama mak. Artinya asal anak sama-sama kita awasi. Asal kemanakan sama-sama kita awasi. Walaupun tak kemanakan ini, tapi tetapnya satu untuk memberikan nasihat. Tak boleh tu dong. Tuhan diam tu. Peraluang sayangi. Beko tahu mama anak sawananya, nyu terima kasih kok. Denku lain tak berbeda dengan kurang. Terima kasih banyak. Itu adalah metode Rasulullah Muhammad SAW. Akan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, Nabi memulai dari diri sendiri. Nah, ambo yakin ada yang bertanya, Abu ya kok kecek wa ndak didanga, kok kecek Nabi didanga? Nyob itu. Kalau Nabi di dalam mengecek, Nabi punya kekuatan. Sehingga panjangnya putih, katonya sampai. Kadang lun sampai Nabi mengecek lalu orang takut seorang saja. Kenapa? Karena ada satu kekuatan yang tidak bisa dilihat yang ada pada diri Nabi. Itu namanya darjat. Lahum darajat. Kata-kata yang sama diucapkan oleh orang yang berbeda, dampaknya bisa berbeda kepada orang yang mendengar, begitu kepada orang yang menyampaikan. Dan kalau si anu yang menyampaikan, tidak tahu ada lereng. Padahal sampai sama juga dan disampaikan di tamara jauhnya. Bamang ke semalano menyampaikan di sagannya orang, malano punya bigu tersendiri. Nah di mana kekuatan kau datang kepada Nabi? Karena Nabi Salatul laili kutiba alaiya wa sunnatul lakum. Salat malam wajib bagi saya, tapi sunat bagi kamu. Ubudiyah dan tingkat kedekatan Nabi kepada Allah itu sangat tinggi sekali. Jadi kalau awak akan menyampaikan nasihat, kalau awak ke amar ma'ruf nahi mungkar, harus diriwadu. Nabi salat malam sampai 3 kali Aisyah terbangun, Nabi salat je baru. Jadi kekuatan mental Nabi keceknya didanga karena Nabi itu dekat dengan Allah. Bako dekat ke Allah, ibadahnya bukan main.
Ibadahnya bukan main. Akhirnya kata-katanya didengar, berbekas bagi orang yang mendengar kata-katanya itu. Mungkin di tengah-tengah kehidupan awak masih ada pengalaman awak tuh, ada orang tua kampung namanya. Kalau kenyo namanya cek atau amang gigi sabar orangnya. Tapi kalau nasawalah aku mengecek ada ngarang. Nah, apa itu yang kekuatan dekat kepada Allah itulah. Nah, Nabi di dalam mengayomi umat adalah seperti ini. Terakhir saya sampaikan. Di waktu terjadi perang Badar, jumlah musuh 1000 orang, awak 300 orang. Berdoalah Nabi malam itu, ya Allah, ini perang pertama dalam Islam ya Allah. Kalau seandainya umat Islam kalah, ambo kalah jo kawan-kawan ya Allah, mungkin tak ada orang yang kesujud menyembah mulai. Berikan aku kekuatan. Gayung bersama kata bajawe, doa Nabi langsung dikabulkan oleh Allah. Nabi takkan tua terkaluk Nabi. Allah menurunkan wahyu dalam mimpi. Muhammad, jangan kau sedih. Saya akan turunkan 1000 malaikat yang juga pakai senjata, pakai kuda, pakai unta seperti mereka. Tersinta Nabi. Di Abu Bakar sekali, Abu Bakar, saya mendapat berita seperti ini. Bergembiralah, kita pasti menang kerja Nabi. Lalu apa yang terjadi? Benar. Yang 1000 orang menjadi para poranda. Nanti 300 orang manang. 300 orang, balik orang meninggalnya. Yang 1000 orang, 70 meninggal, 70 tertawan. Bahkan salah seorang yang tertawan, kau mengecek? Jubai bin Amir namanya. Ambo sedang saya, kan sudah tertawan sekarang ini. Saya sangat takut katanya. Sedang unta saya mengejar musuh umat Islam. Sama-sama jo kawan. Ambo mencari untuk kawan kiri kanan ambo, takulai kepalanya. Di muka ambo takulai kepalanya. Sebelah situ putus di kakinya. Oh mencari itu mau putau untuk mukul kamu lari aja. Ternyata Nabi mengatakan itu dipancung oleh malaikat katanya. Kepalanya dipancung oleh malaikat. Tapi kalau ada nama mancung takulai kan biasa saja. Tapi ambo sedang mengaji gini takulai aja kepala tabang ambo yang lari dia apa? Akan seperti itu. Jadi artinya kenapa doa Nabi itu diijabah langsung, tingkat ibadah Nabi itu sangat tinggi. Wak bawa kawan, ba mangko kecek wak dak didanga, ba mangko pitaruah wak dak diunian, ba mangko pasan wak dak diturut. Bisa ndak wak berkesimpulan mungkin ibadah waktu lu sempurna oleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Pak dan Ibu. Hari ini terutama nanti dulu kan selangkah tinggikan serantiang. Betul-betul sangat wajib mencontoh mau teladani Nabi kita. Sebab bagaimanapun satu kali mencontohkan itu akan sama hasilnya jo 100 kali mengatakan. Nabi mengajarkan itu. Jadi hanya bukan mengatakan tapi mencontohkan. Itulah idola tadi ya Pak dan Ibu. Itulah Pak dan Ibu dari hari 2:30 jam hari mungkin sampai di siku pengajian awak main-main ke Kota Panjang, lalu di situ tiba pagi ceramah awak ndak boleh terlalu panjang karena awak jo kejago pagi kan begitu. Main-main tali kepakan tiba makan tugas dia ambo hanya menyampaikan, tentu awak sama mengamalkan termasuk ambo. Jalan kudo manongka dongka, jalan itiak manari-nari. Tadi salam untuk pembuka, kini salam untuk penyudahi. Mari pinta kepada kita dan basamu. Dirakit intan untuk kekasih cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.